Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu tentang anak manusia, ia akan diampuni. Tapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Jadi apa sih hujat terhadap Roh Kudus? Nah, kemudian kita lihat nih, banyak orang menanyakan mengenai apa sih artinya mendukakan Roh Kudus, apa sih artinya menghujat Roh Kudus gitu ya. Di sini di Efesus 4 di ayat 30 sampai 31 dikatakan, "Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan." Jadi di sini jelas bahwa yang mendukakan Roh Kudus adalah segala kejahatan. Ketika kita melakukan kejahatan, ya itu mendukakan Dia gitu. Karena kita tahu bahwa buah Roh itu adalah kasih, damai sejahtera, sukacita, gitu ya. Kita semua begitu kita tidak memiliki itu, ya itu akan mendukakan Roh Kudus. Nah, kemudian bagaimana dengan menghujat Roh Kudus gitu? Kadang-kadang orang punya persepsi yang berbeda-beda dengan apa sih definisi menghujat Roh Kudus. Di sini dijelaskan sebetulnya di Matius 12. Jadi kita bisa lihat baca semua dari ayat 22 sampai 37. Tapi intinya di sini pada saat itu dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Kemudian di ayat 24 dikatakan, ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Kemudian kita bisa baca bahwa Tuhan itu kemudian bilang, kalau satu kerajaan itu tetap pecah-pecah, dia nggak akan bisa eh, berkuasa bersatu gitu ya. Nah, kenapa mereka mengatakan bahwa Yesus itu mengusir setan dengan Beelzebul gitu ya. Nah, kemudian di sini Yesus bilang, ayat 31-32, sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu tentang anak manusia, ia akan diampuni. Tapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Jadi apa sih hujat terhadap Roh Kudus? Hujat terhadap Roh Kudus itu adalah mengatakan bahwa Roh Kudus adalah roh setan, basically seperti itu gitu. Itu menghujat Roh Kudus. Dan apakah itu bisa dilakukan oleh orang yang sudah lahir baru? I don't think so. Aku nggak percaya karena apa? Ketika kita bersatu dengan roh Dia, ya roh itu ada di dalam kita dan roh kita adalah satu dengan roh Dia. Ketika roh kita satu dengan roh Dia, kita nggak akan mungkin bilang bahwa ya roh kudus yang udah bersatu dengan roh kita adalah roh setan. Tidak mungkin. Itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang belum born again, orang yang belum lahir baru. Itu mungkin gitu. Dan kenapa itu tidak diampuni? Karena Roh Kudus itu adalah satu-satunya orang, roh Allah gitu ya, pribadi, bukan orang, pribadi Allah yang bisa menuntun kita untuk menerima Kristus, yang bisa menuntun kita kepada keselamatan. Jadi kalau kita sendiri menghujat dia, bagaimana dia bisa menuntun kita kepada keselamatan gitu. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita lihat di sini Roh Tuhan itu dia mengubahkannya. Roh Kudus itu mengubahkan. Di 2 Korintus 3 ayat 18 dikatakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi kita diubahkan oleh roh Tuhan itu sendiri yang ada di dalam kita. Gitu. Kemudian di Efesus 3 ayat 16-18 dikatakan, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu dan berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami
betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Jadi Roh Kudus yang menuntun kita, dia akan menuntun kita sehingga iman kita berakar dan berdasar di dalam kasih. Dan kasih itu tidak ada ketakutan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Jadi kalau kita takut itu pasti bukan dari Roh Kudus. Gitu ya. Nah, kemudian Roh Kudus itu memimpin. Di Yohanes 16 ayat 13 dikatakan, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi, ketika kita mendengar pengajaran, itu kita mesti apa ya, perhatikan juga apakah ini memuliakan Yesus atau tidak. Karena kalau tidak memuliakan Yesus, itu berarti bukan dari Roh Kudus. Roh Kudus itu akan memuliakan Yesus. Fokusnya adalah Kristus gitu, bukan kepada kita. Dan di sini ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi cuman Kristus aja fokusnya. Kalau misalnya kita dengar pengajaran yang fokusnya kepada diri kita, gimana caranya kita tak apa mengikuti aturan hukum Taurat atau lakukan ini itu, do don'ts. Jadi fokusnya Yesusnya itu mungkin cuman ya sekedar ada ayat gitu, tapi fokus pengajarannya itu apa gitu ya. Nah, ketika kita melihat bahwa fokusnya itu bukan kepada Kristus, itu pasti bukan dari Roh Kudus gitu ya. Kemudian di sini dikatakan di Galatia 5, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kenapa? Karena ketika kita di bawah hukum Taurat, fokus kita adalah do's and don'ts. Apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan. Tuhan itu nggak mau kita fokus kepada aturan. Dia mau kita fokus kepada Dia gitu. Dia yang akan tuntun. Dan Roh itu pasti tidak akan menyuruh kita untuk melakukan kejahatan. Tidak mungkin. Dia bahkan menuntun kita bahkan lebih dari yang dituntut oleh hukum Taurat. Misalnya hukum Taurat bilang jangan berzina, Roh Kudus itu akan menuntun kita nggak cuma tidak berbuat zina, tapi juga bahkan mengasihi pasangan kita gitu ya, bahkan lebih dibanding hukum. Nah, kemudian baptisan Roh Kudus. Ini juga mungkin kontroversi ya untuk beberapa orang gitu. Di sini katakan Yohanes 16 ayat 7, namun yang benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi kalau begitu Yesus pergi, dia akan mengutus gitu ya. Bagaimana cara mengutusnya? Di sini di Matius 3, ini pada saat Yohanes Pembaptis mengatakan mengenai Yesus ya, dia bilang, "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku dan aku tidak layak melepaskan kasutnya." Iya, jadi di sini Yesus akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi bukannya disciples, para disciples itu membaptis, bahkan Yohanes juga membaptis gitu ya, baptisan untuk keselamatan, untuk kita menjadi bagian dari tubuh Kristus. Tapi Yesus sendiri yang akan membaptis kita orang percaya dengan Roh Kudus gitu. Nah, di sini di Kisah Rasul 1, di sini kita lihat Yesus itu sudah bangkit ya. Tapi dia belum naik nih ke surga. Kan dia stay 40 hari. Di sini dikatakan pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu,
Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi Yesus itu melarang mereka untuk meninggalkan Yerusalem gitu. Tapi dia bilang stay dulu di situ sampai Roh Kudus itu eh, mereka dibaptis oleh Roh Kudus gitu. Sampai Roh Kudus turun ke atas mereka gitu. Jadi dibilang tidak lama lagi kamu akan dibaptis. Nah, setelah itu baru dibilang kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Baru kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Bahkan setelah ketika Yesus mau diangkat ke surga, dia juga bilang, nah, jadikanlah segala bangsa muridku. Tapi menariknya juga di Kisah Rasul 16, di sini dikatakan ketika mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Jadi bahkan untuk mengabarkan Injil pun itu Roh Kudus itu tahu, karena dia kan tahu apa apa yang terjadi gitu ya. Kalau memang belum waktunya, ya itu tidak diizinkan gitu. Jadi kadang-kadang juga itulah pentingnya kita untuk dependent ya, totally dependent on the Holy Spirit. Jadi setiap kali tanya dan peka gitu, Roh Kudus itu maunya apa gitu. Karena kadang-kadang kita pikir, oh itu kan bagus dong, kita mengabarkan Injil ke sana ke sini gitu. Tapi di sini dibilang bahkan Roh Kudus mencegah mereka gitu untuk memberitakan Injil gitu. Roh Yesus tidak mengizinkan gitu. Jadi Tuhan mau kita bergantung pada Rohnya. Nah, kemudian di sini di Kisah Rasul 8, di sini dikatakan, tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Tibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas mereka karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Nah, kan orang nanya nih, bagaimana caranya? Bukannya ketika kita dibaptis, kita percaya dengan Tuhan Yesus itu Roh Kudus tinggal di dalam kita. Betul. Tuhan Yesus tinggal, ketika kita percaya pada Tuhan Yesus, Roh Kudus tinggal di dalam kita. Tetapi di sini Roh Kudus belum turun, artinya mereka belum dibaptis dengan Roh Kudus gitu. Kemudian di sini kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka lalu mereka menerima Roh Kudus. Jadi ini baptisan, mereka menerima baptisan Roh Kudus gitu ya. Kemudian di Kisah Rasul 19 di sini dikatakan ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Jadi again di sini orang sudah percaya itu sebetulnya kan Roh Kudus sudah tinggal di dalam kita, tapi menerima ini dalam arti menerima baptisan Roh Kudus gitu ya. Jadi berbeda baptisan ketika kita percaya untuk selamat itu berbeda dengan baptisan Roh Kudus gitu. Nah, kemudian di sini kita lihat Kisah Rasul 2 17, 18, dan 39 dikatakan akan terjadi pada hari terakhir demikianlah firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Jadi di sini Tuhan bilang dia akan mencurahkan rohnya. Nah, bukan cuma ke atas para rasul-rasul gitu ya, tapi juga pada orang-orang yang masih jauh. Contohnya kita ya, waktu itu kan kita masih jauh gitu, dan kita dipanggil oleh Tuhan kita gitu. Jadi dia juga mencurahkan rohnya atau baptisannya Roh Kudus kepada kita. Kemudian di Yohanes 14 ayat 12 dikatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Nah, orang mungkin tanya,
selama ini apa sih pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar gitu ya, yang Yesus lakukan. Yesus sudah melakukan begitu luar biasa ya. Tapi kita bisa lihat contohnya misalnya waktu Yesus di bumi, itu semua orang yang menjamah jubahnya itu menjadi sembuh, menjamah jubahnya ya. Tetapi ketika Yesus itu sudah naik ke sorga, Petrus itu bayangannya itu bisa menyembuhkan orang ya. Jadi orang-orang bahkan berjejer-jejer gitu supaya ketika dia lewat bayangannya terkena bayangan Petrus. Dan saya percaya itu salah satu bagian eh, hal-hal yang lebih besar gitu. Jadi bahkan orang-orang tuh nggak perlu menjamah jubahnya Petrus, cuman berdiri aja kena bayangannya itu sudah sembuh semua gitu ya. Dan kalau misalnya kita tanya, buat apa sih ada baptisan Roh Kudus? Gitu kan? Buat apa sih? Kan toh kita misalnya kita udah percaya nih. Buat apa sih kita mesti dapat baptisan lagi? Toh kita ketika kita percaya kita selamat, gitu kan? Kita bakal masuk sorga gitu. Halo semuanya, salam sejahtera, dan semoga semua dalam keadaan sehat. Selamat berjumpa dalam Grace for Indonesia. Nama saya Rita. Saya dan teman-teman adalah bagian dari kelompok sel yang bernama Sola Gracia Life Group. Kami berasal dari gereja yang berbeda-beda, dan kami berkumpul secara rutin dari tahun 2014. Di Life Group ini, kami sama-sama belajar firman Tuhan dan membahas hal-hal simpel dalam hidup kami sehari-hari. Bagaimana menghadapi tantangan hidup, dan kami saling mendukung satu sama lain. Dan kami melihat dan merasakan bagaimana Tuhan bekerja luar biasa dalam kehidupan kami, mengubahkan kami dan mengubah keadaan kami secara luar biasa. Awalnya kami berkumpul secara offline, tetapi sejak pandemi komsel kami menjadi online, tambahan lagi beberapa anggota kami pindah ke luar negeri. Jadi memang lebih mudah pertemuan online. Kemudian timbul ide untuk merekam sesi live group kami dan membagikannya kepada kalian semua, supaya kalian juga bisa mengerti dan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Dalam setiap pertemuan live group, kami punya satu topik bahasan, dan setiap topiknya kami bagi menjadi beberapa sesi video. Kalau kalian punya pertanyaan seputar topik yang kami bahas, atau ada topik menarik yang ingin kami bahas dalam pertemuan selanjutnya, ataupun kalian memiliki prayer request untuk didoakan, silakan masukkan dalam komen. Kami berharap apa yang kami sharingkan bisa memberikan semangat dan pengharapan, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau video ini memberkati kalian, tolong di like, subscribe, dan di share, supaya menjadi berkat juga buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.